Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Ratnawijaya dari Komunikasi dan Penyiaran Islam. Saya akan menjelaskan tentang filsafat umum. Definisi filsafat. Filsafat berasal dari istilah filosofia atau filosofos yang diambil dari bahasa Yunani. Philo memiliki arti cinta dan sophia memiliki arti pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Jika didefinisikan, maka filsafat dapat diartikan sebagai gagasan yang penuh pengetahuan, hikmah, dan kebijaksanaan. Sedangkan secara terminologi, filsafat merupakan kajian tentang sesuatu objek menggunakan pendekatan rasional, akal, logika dengan cara yang menyeluruh, sungguh-sungguh, radikal, dari berbagai sisi untuk menemukan kebenaran tertinggi dari objek kajian tersebut. Dan menurut etimologi atau secara bahasa, filsafat itu adalah cinta atau suka terhadap kebijaksanaan. Ciri-ciri filsafat secara umum. Yang pertama adalah implikatif. Ilmu filsafat sering memikirkan akibat yang didapatkan dari suatu pemikiran. Tujuan hal tersebut supaya manusia selalu dapat melahirkan berbagai pemikiran baru yang dapat mengembangkan intelektualitas. Yang kedua, memiliki sifat yang universal. Secara umum, pemikiran filsafat tidak ada sangkut pautnya dengan objek-objek tertentu atau cenderung bersifat universal. Contohnya, dari pemikiran ini seperti kebebasan, keadilan, dan moral manusia. Yang ketiga adalah tidak faktual. Tidak faktual dalam konteks ini merupakan sesuatu yang bersifat spekulatif dengan menciptakan berbagai dugaan yang logis dan masuk akal dalam menangani suatu hasil yang tanpa bukti. Hal ini dikarenakan pemikiran tersebut telah melampaui batas-batas fakta ilmiah. Yang keempat, berhubungan dengan nilai. Pengertian filsafat berdasarkan pendapat C. G. Dukes ialah upaya manusia dalam mencari pengetahuan. Upaya tersebut berupa fakta yang biasa disebut dengan penilaian. Yang dimaksud dengan penilaian di sini yaitu antara susila dan asusila, serta yang baik dengan yang buruk. Sehingga filsafat berperan sebagai penengah yang digunakan untuk mempertahankan nilai-nilai tersebut. Yang terakhir adalah berhubungan dengan arti. Masih berhubungan dengan poin yang sebelumnya, sesuatu yang dianggap berarti pasti memiliki sebuah nilai. Oleh karena itulah, filsuf sering menggunakan bahasa ilmiah dan berbagai kalimat yang bersifat logis supaya ide-ide di dalamnya memiliki nilai tersendiri. Kemudian adalah tujuan belajar ilmu filsafat bagi mahasiswa. Yang pertama, dengan mempelajari ilmu filsafat, diharapkan agar mahasiswa semakin kritis dalam sikap ilmiahnya dan dalam mengambil keputusan terhadap berbagai macam teori yang dipelajarinya. Yang kedua, dengan mempelajari ilmu filsafat, diharapkan agar mahasiswa memiliki pemahaman yang utuh mengenai ilmu dan mampu menggunakan pengetahuan tersebut sebagai landasan dalam proses pembelajaran dan penelitian ilmiah. Yang ketiga, agar mahasiswa terbiasa untuk bersikap logis atau rasional dalam beropini dan berargumentasi. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.